Halo, assalamualaikum YouTube. Satria di sini masih dengan konten sculpting. Ceria sekali. Nggak, jadi hari ini gue pengen men-challenge diri bikin female face. Karena jujur gue paling nggak bisa bikin muka cewek, termasuk menggambar ya. Kita coba bikin head sculpt dari jurnalis, presenter berita. Intinya jurnalis, cantik, cerdas. Siapakah dia? Najwa Shihab. Ya, Najwa Shihab ya. Untuk bahan seperti biasa, Super Sculpey. Polimer ya, polimer clay. Untuk tools seperti biasa, di sini gue justru sekarang lebih sering pakai tools buatan sendiri. Jadi buat teman-teman yang baru mau terjun, jangan terjun ya, baru mau coba sculpting dan bilang gak punya tools, jangan ngaku kreatif. Bikin sendiri ya. Bahkan untuk clay bisa bikin sendiri. Tutorialnya ada di channel orang. Berhasil atau enggak kira-kira head sculptnya, langsung aja tonton video proses sculptingnya. Oke, bismillah ya. Asik, religius sekali bung. Ya, pertama gue mohon maaf karena suara gue agak sedikit gue tahan ya, karena kamar gue nggak kedap suara dan gue rekamannya malam-malam. Mohon dimaklumi. Oke, langsung aja ke videonya. Di awal gue bikin bulatan telur ya, kemudian gue garis pola, dimana garis itu bakal jadi tuntunan. Ya nggak sih? Ya gitulah ya. Jadi patokannya dimana letak hidung, kemudian mata, mulut, dan lain-lain. Untuk pola yang gue lihat di video-video tutorial di web itu bukan seperti itu ya. Cuma yang penting itu kayak cara yang ada di bayangan gue gitu. Jadi ya udah, gue lakuin apa yang menurut gue bisa. Ya gue males sih diatur-atur ya. Ini masih mending ya, gue kayak ngerjain sesuatu kayak dari awal buletan, kemudian gue garis, itu rapi banget sih kalau buat konten. Emang harusnya begitu. Cuma gue kayak terbiasa yang ngelakuin apapun itu yang penting hasil akhirnya ya. Cuma dengan catatan, cara yang gue pakai adalah cara yang baik, yang benar ya. Intinya nggak keluar dari nggak keluar dari ini. Itulah, pusing gue karena gue bukan tutor ya. Di sini juga bukan mau ngajarin, cuma kayak gue sekedar menjelaskan apa yang gue lakukan di sini. Begitu kira-kira. Ini gue belajar bikin female face, bikin sculpting muka cewek. Ini yang kedua kalinya ya. Gue pernah waktu itu bikin cuma sekedar muka doang sih, dan hasilnya tidak memuaskan. Tapi gue seneng karena di kolom komentar itu ada teman-teman subscriber yang menjelaskan teorinya, dan gue cukup dapat ilmu dari sana. Apa sih yang ngebedain teknik bikin muka cowok dan cewek? Yang pertama itu di tulang dahi. Kalau cowok lebih tegas, menonjol ya.
keningnya, bagian keningnya. Kemudian hidung juga, kalau cowok itu lebih sedikit besar, dan ya apa ya, mungkin karena badan juga lebih keker, jadi nggak mungkin dong hidungnya imut. Nggak imut maksudnya kayak harus kayak tegas gitu, gimana sih. Kemudian rahang. Kalau rahang cowok itu cenderung lebih ngotak umumnya ya, walaupun ada yang tirus. Bukan tirus apa, jadi tulang rahangnya itu kayak lebih kelihatan kotak. Selebihnya sama sih ya, hampir sama. Kalau cewek ya gitu, tulang dahi nggak terlalu tinggi, jadi kayak antara kelopak matanya dia sama tulang dahi itu lebih lembut gitu, asik. Najwa Shihab. Ya, kenapa bang? Matanya belok, bukan belok ya, hidung mancung. Ini Najwa Shihab. Mbak Nana ini keturunan timur kali ya, soalnya khasnya dari hidung, iya gak sih? Kemudian bibir tebal, seksi nih. Terus dagunya agak tirus ya, emang tirus bukan agak. Udah sih catatannya itu, soalnya setengah dari video ini gue belum berpatokan sama referensi, masih sama bayangan. Karena kebetulan biasanya gue lihat gambar lewat iPad, dan ini iPad gue mati, dan gue udah pengen sculpting, ya udah handphone gue bikin maksudnya handphone gue pakai buat kamera. Nah, hasil sementara udah ada gambaran tapi belum mirip. Gue sengaja bikin oper, di mana-mana oper ya. Hidung gue bikin oper, kemudian pipi, dagu, jidat itu gue bikin oper. Kenapa? Maksudnya tebel gitu, berlemak. Gue lebih senang kayak dikurangin gitu, bukan misalnya bikin kurus dulu terus kalau kurang ditambahin. Gak, kalau gue balik. Jadi ntar gue kikis pakai tool yang ini, itu sedikit-sedikit dikikis, dikeker, kikis, keker. Udah gitu aja tuh 2 bulan. Kenapa gue lebih suka kayak ngikis, dikikis sedikit demi sedikit, karena dia lebih rapi. Soalnya posisi clay yang udah padat itu lebih nempel, rekatan satu dengan yang lain itu lebih ngerekat gitu, jadi pas dikikis dia udah rapi. Sementara kalau kita bikin dia dari kurus terus tambah lagi, itu sambungan antara claynya itu nggak nyatu sih. Begitulah teori yang bisa saya bagikan kepada anda semua. Kalian boleh nilai ini udah mirip atau belum. Cuma gua belum puas ya, masih 60%. Hampir putus asa. Tadi gue udah ngambil tambang, udah manjat ya. Kenapa? Karena udah berapa kali berubah tadi, kayak dagu, pipi, hidung, mata, dan lain-lain.
Ternyata gue coba lari ke rambut ya, walaupun muka belum mirip, gue langsung pasang rambut. Siapa tahu bisa ngebantu buat buat bayangan, buat imajinasi. Jadi full berapa hari ini gue ngebayangin Mbak Nana ngebayangin gue nggak sih. Oke, jadi gitu ya teman-teman penjelasannya, karena gue nggak bisa kayak ngejelasin kemudian bareng sama videonya. Kenapa? Karena videonya time lapse dan itu nggak akan kekejar. Oh ya, terus tadi gue kesulitan waktu bikin mata ya, karena kebetulan referensi yang gue ambil ternyata mata si Mbak Nana ini pakai bulu mata yang kayak Mimi Peri, tau gak sih? Yang kayak sapu gitu. Ini gue bingung kan, kalau untuk dibuat dari clay itu rasanya nggak mungkin. Akhirnya gue kayak tambahin garis-garis kecil gitu. Dan ini material kita habis Bung ya. Jadi dengan sangat terpaksa kita bagian depan dulu. Kemungkinan bakal ada part 2 setelah kita dapetin bahan lagi buat nerusin rambut dan maksimalin mukanya biar lebih mirip ya. Iya, buat teman-teman yang mau mendukung channel ini dan belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, dan buat Mbak Nananya notice dong, asik. Oke, terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di konten gua berikutnya. Bye bye.